Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil muhasabati wal muraqabah wa mujalasati ahli sofa wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Al-Kaf yang Allah muliakan, iman menurut bahasa adalah mutlaqut tasdik, sebagaimana dikutip di dalam kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatun Najah karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa iman menurut bahasa adalah mutlaqut tasdik, mutlak membenarkan. Sementara menurut syara, iman adalah tasdiqu qalbi, membenarkannya hati, bima jaa bihin nabi, terhadap segala sesuatu yang datang dari nabi. Yang akan kita diskusikan pada kesempatan saat ini, bahwa Al-Imam Nawawi membagi tahapan-tahapan iman atau tingkatan-tingkatan iman. Apa saja tingkatan iman? Lalu kita ada di tingkatan mana? Makom yang mana? Menurut Al-Imam Nawawi, beliau menyampaikan maratibul imani khamsatun. Martabat keimanan itu ada 5. Yang pertama, imanu taklid. Iman taklid. Apa iman taklid? Wa huwa al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi ayyarifa dalilan. Yaitu mantapnya hati atau percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, keimanan seperti ini sah menurut syariat, akan tetapi berdosa manakala dia tidak berupaya untuk mencari dalil. Saat ini banyak media untuk bisa kita mencari pengetahuan atau dalil tentang keimanan tersebut. Bisa media elektronik atau majelis taklim dan banyak media-media lain yang bisa menghantarkan kita mengetahui dalil-dalil iman. Yang pertama, iman taklid, iman ikut-ikutan. Orang Sunda bilangnya iman tuturut munding. Yang kedua adalah iman ilmu. Apa iman ilmu? Yaitu wahwa ma'rifatul aqaidi bi'adillatiha. Keimanan yang didasarkan pengetahuan dan dia tahu tentang akidah-akidah keimanan dan beserta dalilnya, akan tetapi belum diaplikasikan. Dia tahu bahwa Allah itu pemaaf, tapi dirinya masih pendendam. Dia tahu bahwa Allah itu maha pemurah, kasih sayang, tapi dirinya pemarah, dan lain sebagainya. Keimanan yang kedua ini, keimanan tingkat yang kedua adalah iman ilmu. Ini menurut Syekh Nawawi sah juga, akan tetapi dua tingkatan yang pertama, iman taklid dan iman ilmu itu masih merupakan orang yang jauh atau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu iman iyan. Apa iman iyan? Yaitu keimanan yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hatinya atau pengawasan hati. Istilah kita menyebutnya muraqabah. Jadi orang yang berada di makom keimanan iyan, dia mampu merasakan hadirnya Allah di dalam aktivitasnya, bisa disaksikan melalui pengawasan hatinya. Yang keempat adalah iman hak, yaitu orang yang mampu melihat Allah dengan hatinya atau musyahadah, melihat segala sesuatu Allah, melihat aktivitas yang terjadi apapun, bukan benda yang bergeraknya, tapi dia mampu menembus jauh bahwa siapa yang menggerakkan. Ketika terjadi hujan, tidak melihat hujannya, tapi melihat siapa yang menurunkan hujan. Ketika melihat Gunung Merapi, tidak melihat ledakannya, letusannya, gunungnya, akan tetapi siapa yang menggerakkannya, dan lain sebagainya. Allah senantiasa hadir di setiap gerak-gerik makhluknya. Yang kelima adalah iman hakikat, yaitu orang yang mampu merasakan hadirnya Allah, bahkan dia mabuk dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi pernah mengisahkan ketika dia
tergila-gila dengan seorang wanita. Wanita tersebut memberikannya sapu tangan. Dia ciumlah sapu tangan tersebut sambil menyebut nama wanita tersebut. Orang lain mengiranya orang tersebut gila karena sapu tangan disebutkan mungkin istilah kita eis gitu. Eis padahal sapu tangan. Kenapa? Yang dipegang sapu tangan tapi rasanya karena kecintaannya dia mampu menembus, melihat bahwa yang memberi sapu tangan itu adalah sosok yang dicinta. Manakala Allah sudah menjadi yang kita cintai, apapun yang Allah berikan pasti akan terasa nyaman, pasti akan terasa indah. Mungkin kita waktu awal-awal nikah sama istri kita dicubitnya mungkin sakit, tapi karena yang nyubit orang yang kita cintai itu akan terasa indah, akan terasa nyaman, akan senantiasa intim bersama orang yang dicinta. Maka orang yang sudah mencapai makom iman hakikat, dia senantiasa intim bersama Allah. Dia tidak melihat makhluk, yang dia lihat setiap gerak-gerik makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk saya di dalam keimanan, jika diilustrasikan mungkin keimanan kita masih seperti saung di sawah. Orang Sunda bilangnya begitu. Tidak ada orang yang sanggup dan ingin membangun saung di sawah itu dengan bangunan megah. Tidak ada ceritanya saung di sawah dicor. Tidak ada ceritanya saung di sawah itu dibeton bahkan ditingkat sampai tingkat 7. Kenapa? Saung di sawah itu dibangunnya dengan ala kadarnya. Kenapa? Karena untuk simpanan yang sifatnya sementara. Mungkin atapnya dari jerami, pinggirnya mungkin bilik, orang sudah bilang. Tidak dibangun dengan bangunan yang kokoh. Untuk menggunakannya juga mungkin hanya sebentar. Nah, itu menjadi ilustrasi gambaran kita. Maka kalau keimanan diibaratkan dengan saung, sawah, maka yang masuk juga hewan buas, tikus, ular dan lain sebagainya. Seperti hanya keimanan kita. Karena keimanan kita tidak dibuat kokoh, maka yang masuk mungkin syirik, jahil, kaniaya dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa Allah anugerahkan keimanan yang hakiki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.